dari penglihatan yang berisikan nasihat, pewahyuan, dan kesaksian akan saya bahas tentang bagaimana sebagai umat pengikut Kristus tidak merasakan bahwa dirinya belum menembus, belum masuk ke dalam tingkatan anugerah yang sudah disediakan bagi mereka. Bahkan sebagai anak pun belum masuk, padahal jalan itu sudah ada. Maka mulai kita telusuri awalnya. Ketika Elohim Yahweh, dia itu ada, kemudian melalui karya mencipta, menyatakan hidup oleh kuasa rohnya dan oleh kuasa berfirman, maka menciptakan segala sesuatu menjadi ada. Namun karya yang dianggapnya baik itu terjadi kejahatan karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang sudah tidak lagi istimewa setelah kejatuhan manusia tadi. Terjadilah kehendak dan rencana kriteria Trinity yang berencana. Tidak diketahui oleh manusia maupun iblis. Bahkan para malaikatnya pun tidak memahami kehendak dan rencananya. Kriteria Trinity dinyatakan hidup di tengah-tengah manusia. Itulah rencananya. Diperkenalkan secara bertahap. Hidup kuasanya, hidup firman-Nya, hidup rohnya. Maka dimulai dengan mencipta arti hidup yang baru itu dengan dasar yang tidak sama, tidak dari debu dan tanah. Sebab bagi arti kehidupan Trinity, Allah kuasa membentuk iman menjadi percaya. Kemudian oleh kuasa firman-Nya membentuk anak-anak kerajaan yang dimuridkannya sampai terjadi kasih sempurna. Dan oleh kuasa Roh Kudus menjadikan kebangkitan manusia baru hidup oleh roh dan kebenarannya. Oleh karena Trinity maka sempurnalah ciptaannya. Tidak hanya baik dari dasar iman maka dipanggilnya Abraham. Kemudian dari situlah terjadinya janji Mesias segera datang. Yang menjadi pelakunya adalah para nabi untuk menyatakan kuasa dan mujizat di masa penantian sampai Mesias mereka datang, yang dijanjikan kepada orang yang beriman. Dari dasar iman terjadi perbuatan ini, berbuah perkara, maka terlahirlah 4 kuda-kuda karena iman. Kuda putih merah, kuda hijau kuning, dan kuda hitam. Bumi dipenuhi perkara. Kemudian dipanggil pula Ishak supaya yang tulus taat sesuai kurban, masih kanak-kanak, sampai ketika Ishak telah dewasa dan telah berumah tangga, mempunyai kehendaknya sendiri. Ada pengharapan lain sebelum mempunyai anak. Seperti Abraham bapaknya, merasa hidupnya tidak menjadi sempurna karena istrinya pun mandul seperti Sarah. Maka ketika melalui Yakub dibentuk pula kasih. Namun sejak kasihnya bertemu dengan Rahel, maka Yakub menjadi tidak setia. Ketika dasar itu dibentuk dari bumi melalui iman untuk menyatakan kuasa mujizatnya menjadi nyata, serta diberi perjanjian untuk dijadikan pengharapan, dan melalui pengharapan untuk menyatakan sebagai kriteria anak-anak yang tulus dan kudus agar bisa diperkenan sebagai gambaran kasihnya yang sempurna. Tapi tidak ada di antara manusia yang bisa menjangkau menjadi gambaran kasih yang sempurna untuk diperkenan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sehingga hanya Yesus yang mampu menggenapi semua di dalam kekurangan manusia itu. Yang mulanya di dalam rencana dan kehendaknya, Eloi hendak menyatakan bahwa kriterianya itu hidup, sehingga lebih dulu diperkenalkan melalui kuasa dan mujizat menjadi nyata. Dia itu hidup yang mulai pertama kalinya. Maka agar ini disambut dengan iman percaya, supaya terjadi respon sebagai dasar hidup manusia, agar melalui kuasanya itu disambut dengan iman percaya menjadi dasar yang baru. Namun sebelum terjadi kurban, manusia meresponnya terlalu percaya diri sehingga terjadilah arti hidup harus disertai perbuatan. Tidak cukup dengan iman, dan itu pun menjadi perkara di dunia. Dari hikmat dunia, umatnya menjadi percaya jikalau iman disertai perbuatan, maka kuasanya menjadi nyata. Nah, ini yang menjadi konsep iman. Kuasa mujizatnya dinyatakan sampai saat ini. Namun ketika Yesus mengajarkan pemahaman yang perkara rohnya dari kebenaran adalah berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat kuasanya dinyatakan. Nah, berarti karena iman perbuatannya untuk menyatakan kuasa Allah
maka akan memancing pula perkaranya pun hidup dan ikut datang seperti teladan Bapak Abraham, karena perbuatannya yang masih salah tafsir sehingga menghadirkan berbagai perkara di dunia. Karena iman sampai hari ini masih terjadi, terus melahirkan dan menghidupi perkara. Ketika seseorang itu belum berjalan salib, mengalami kematiannya, terlebih lagi belum mengalami kebangkitan manusia baru, namun sudah yakin, percaya untuk mengartikan tentang langit dan bumi baru dan hal kerajaannya yang belum dialaminya, maka dipahami sebatas kehidupan manusia pemahamannya secara tafsir saja. Nah, ini menjadikan perkara bagi umatnya. Dari segala perbuatan Abraham yang dianggap sebagai suatu respek yang benar melalui perbuatan kurban, timingnya bisa pas karena saat mempunyai anak yang tulus seperti Ishak, sehingga dilihat di antara manusia ada tulus pengharapan di dalam rencana Eloi, dan ini yang diterima poinnya sebagai kurban untuk terjadi Mesias penebus datang. Bagi mereka yang menerima janji harus mempunyai tulus di dalam pengharapan, siap untuk dijadikan kurban seperti Ishak ini. Maka baca di dalam Yohanes 3 ayat 1-21, seorang Farisi dan ahli agama yang bertanya tentang arti kelahiran baru. Nah, ini untuk orang yang sudah beriman, yang sudah tua di dalam iman perbuatan, maka harus terlahir baru untuk siap masuk ke dalam ruang kudus. Untuk poin menjadi welcome adalah ketulusan hatinya seperti kanak-kanak masuk ke dalam ruang kudus, yaitu melalui pintu kurban. Sebab mustahil orang yang sudah tua pengalaman hidupnya di dalam iman perbuatan mengalami kuasa mujizat menjadi nyata, namun ketulusan itu akan semakin menjadi luntur. Ketika iman menjadi semakin kuat, maka akan menjadi semakin berani pula berperkara sampai hilang ketulusannya. Pada waktu seseorang mempunyai iman perbuatan dan mengalami kuasa mujizat menjadi nyata, yaitu karunia para nabi, itu yang disebut sebagai sahabat Eloi. Lah bagaimana bisa terlahir kembali untuk menjadi kanak-kanak tentang hal kerajaan? Itu harus melalui proses kurban supaya welcome, diberkenan. Nah, di sini saya berikan kesaksian beberapa hari yang lalu tentang perasaan Tuhan dari melalui mimpi. Salah satu saudara ini sepasang suami istri yang masih muda menceritakan tentang bahwa dia datang berkunjung ke salah satu sahabatnya. Dia itu sangat kaya sampai bingung ruang-ruang tempatnya saking besarnya. Namun sahabatnya ini tinggal seorang diri di rumah itu. Suami istri ini datang membawakan makanan buat yang punya rumah ini, lalu curhat yang punya rumah ini. Karena sendiri dan merasa sepi, dia itu beberapa kali mengundang sahabat-sahabatnya yang lain. Diadakan pesta di rumahnya agar mereka itu datang dan dia tidak kesepian. Namun setelah pestanya bubar, mereka pun bubar, tidak bertanya dan tidak peduli pada yang mengundang. Tujuan apa mereka itu diundang? Bahkan katanya rumahnya pun dirampok, dijarah oleh sahabat-sahabatnya yang sudah diundang untuk pesta ini. Kepada suami istri ini, dia berbicara sangat langkah. Orang yang seperti kalian ini sangat memperhatikan, memahami, membawa makanan, peduli kepada keadaannya. Terus dia cerita lagi yang suatu hari rumahnya dimasuki beruang yang besar. Lalu dia sembunyi di kamar. Rumahnya kan besar sekali. Sampai melihat beruangnya itu masuk ke salah satu kamar kosong. Lalu dia keluar dan kamarnya itu ditutup sama dia. Beruangnya otomatis kan gak bisa keluar. Tapi dipelihara oleh dia, terus diberi makanan. Jadi tidak dibunuh, bahkan dipelihara. Lama-lama beruang ini jadi hewan peliharaannya. Jadi hewan yang bisa dijinakkan. Bisa jadi seperti anjing, bisa jadi seperti kucing. Setelah mengenal, tidak mencelakainya. Jadi sahabat beruang ini. Maka dari mimpi dan penglihatan yang secara roh ini, jadi saya merenungkan, diberi memahami tentang hati seorang sahabat Eloi. Bagaimana seperti Nikodemus dan para nabi pada waktu yang dimaksud untuk bisa diperkenan atau tidaknya mengalami terlahir kembali. Bagi mereka yang sudah mempunyai pengalaman iman, ternyata harus berjalan salib sesuai karya kurban. Agar yang menghadap dan diperkenan itu adalah secara jiwanya yang tulus dan kudus, dimulai hidup di dalam perasaannya.
Bukan berarti semua sahabat itu bisa diperkenan, bisa saja sudah tidak welcome, sudah tidak diundang lagi. Karena ibadah mereka itu hanya mempunyai mental pesta, berharap hidupnya diberkati, bahkan menuntut janji. Itulah perampok, sudah ditebus masih menuntut janji. Kalau beruang yang ganas saja bisa tahu berterima kasih dan percaya kepada yang memberinya makan. Bisa pula untuk menjadi sahabat, untuk menjaga rumahnya. Tapi yang telah mengaku sebagai sahabat-sahabat yang datang untuk pesta dan untuk merampok, bagaimana kelak nasib mereka? Maka bisa tercabik-cabik oleh beruang. Keuangannya itu mengganas. Sebab itu tadi mental ibadah pelataran kalau untuk diperkenan masuk ruang kudus tanpa proses jalan salib dan kurban, maka di dalam jiwanya itu mentalnya masih hanya seperti perampok. Andai diperkenan justru bahaya bagi mereka. Iman perbuatannya sudah harus mengerem, itu terus membuat hidup untuk kuasanya terus dinyatakan, maka tidak akan bisa menjadi tulus. Suara batinnya, jiwanya jadi terus menagih janji, menuntut janji. Itu bukan suara kanak-kanak yang tulus. Maka yang berharap masa diperkenan untuk bisa masuk ruang kudus, jangan terlalu banyak tingkah di dalam ibadahnya, dan jangan mencari perkara dalam pemahaman yang tidak dijangkaunya dan belum dialaminya. Masa dimuridkan sampai iman bertumbuh dengan pengharapan untuk menantikan janjinya, mengadakan pengangkatan menjadi kriteria anak-anak kerajaan di dalam arti hidup yang kekal, supaya bisa pula masuk ke dalam ruang maha kudus, menerima proses kasih yang sempurna, agar bisa ditentukan menerima anugerah kebangkitannya. Bagaikan tabir di ruang maha kudus itu terbelah, seperti saat Yesus mati disalibkan, menyerahkan tubuh dan darahnya, nyawanya. Setelah menjadi bait tubuh yang suci dan kudus, itu pun harus masih terbelah, sehingga bisa melewati kodrat arti hidup manusiawi. Barulah pemahamannya bisa dijangkau, dengan terjadi kelahiran perasaan dan akal budinya menjadi baru. Apa yang dirasakan dan dipikirkan telah sesuai dengan kehendak dan rencana hidup oleh roh kebangkitan manusia baru yang dijanjikan kepada Abraham dan bangsa Israel. Tujuannya untuk berharaplah Mesiasnya datang untuk memberi keselamatan sampai arti hidupnya itu menjadi kekal. Jadi dengan iman, bukan untuk menguasai dunia seperti image raja-raja, disertai kuasa mujizat menjadi nyata. Saat terbentuknya iman melalui Bapak Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah tersekat yang masih di pelataran seperti yang digambarkan Musa itu, sehingga harus masuk pula melangkah pada sekat yang kedua, ruang kudus. Terjadi status yaitu kalangan sendiri. Sebab nanti akhirnya kalau sudah tabir bait suci terbelah itu, pelataran ini akan diserahkan kepada bangsa-bangsa, didilit, karena Roh Kudus mencipta langit dan bumi baru dan kerajaannya yang baru. Kita teruskan bagaimana proses langkah masuk ke dalam ruang kudusnya. Maka lebih dulu harus melalui perjanjian darah Yesus untuk supaya bisa melangkah masuk ke ruang kudus, menjadi tanda darah anak kerajaan, sampai terjadi materai darah Yesus untuk lebih lagi masuk ke ruang maha kudus. Pada waktu terjadi pemahaman yang teori, semua itu bisa berbagi pemahamannya seperti Alkitabiah. Bahkan ketika sudah terjadi kesaksian pribadi, tidak sadar ada sekat-sekatnya karena tidak memahami pula artinya, belum selesai, belum nutup ilmunya. Tidak sadar ada sekat-sekatnya, tidak hanya hidup suci kudus, tidak hanya kepenuhan Roh Kudus, dan tidak hanya fasih untuk berbagi firman. Umat Kristus itu mempunyai destiny. Namun ada sekat-sekatnya harus dilalui, harus diuji coba, dites. Di dalam hal roh itu yang tidak kelihatan menghadapi ujian. Jadi tidak borongan. Seperti mimpi penglihatan mengilustrasikan. Jikalau kehendak roh itu sudah tidak yang realita. Sudah bukan persoalan perkara pelatarannya. Bahkan tidak hanya untuk kepentingan jiwa-jiwa, tapi apakah sudah selaras dengan perasaannya, dengan pikirannya. Karena pemahamannya pun jadi borongan, sehingga bingung sendiri. Nah, ini yang membuat umat Tuhan itu jadi kesasar. Tapi yang menyesatkan itu tidak sadar dari pemahaman yang salah. Maka bukan iman yang disesatkan, namun pengharapannya yang tersesat.
Jadi kalau kita selangkah lagi merenungkan akhir zaman nanti, pelataran itu di-delete. Itu dari hal perkara iman saja sudah tidak masuk. Namun sebagai umat Kristus masih mempunyai tanda darah Yesus, perjanjian darahnya, bukan imannya. Dari pengharapannya itu salah. Jadi tersesatnya bukan ke neraka, tapi masa di dunia ini mereka pun akan mengalami jatuh bangun, sehingga seperti sudah tinggal di neraka. Sebagai umatnya kehilangan rasa sukacita dan damai sejahteranya, tidak sampai masuk level anak-anak kerajaannya, tidak menjangkau. Hanya jangan sampai engkau yang sudah terlahir dari air melepaskan tanda iman Kristus semasa hidup untuk terjadi destiny masa pertobatan. Namun untuk para pengajarnya yang memberi janji-janji sehingga membawa pemahaman yang membuat jemaatnya salah presentasi untuk dijadikan pengharapan yang salah oleh umatnya, mereka ini yang menghalangi untuk masuknya level anak-anak kerajaannya. Saat ini belum diberi ilustrasi oleh Roh Kudus tentang mereka, bagaimana scoresnya. Karena di dalam umat perjanjian lama yang dipimpin oleh para nabi tidak ada pengharapan. Di dalam pemahaman firman pun apa yang dipikirkan dan diinginkan selaras dengan dunia, tidak bisa melewati citra manusiawinya. Semuanya menjadi mentah. Sebab itu Yesus memberikan pula perjanjian darah untuk jiwanya bisa menggapai dan bisa menjangkau untuk menerima perjanjian ini. Yang menjadi bintang dan starnya itu bukan tampilan, image ibadahnya, namun starnya itu jiwanya, kriterianya, mentalnya. Maka teladan Yesus melalui para rasul terjadilah pemuritan. Maka saya bagikan mimpi dari salah satu saudara yang masih sangat muda dan bersamaan waktunya dengan tadi yang mimpi tentang beruang itu yang diberi perasaannya. Namun sekarang ini sebagai ilustrasi bagi mereka yang bisa masuk di dalam ketentuan rencananya. Anak ini mimpi tentang menerima undangan, ada yang mau menikah. Jadi misalnya ya, masa kenalan, masa pacaran, kemudian masuk ke jenjang pernikahan. Itu tidak ada yang bisa sampai kepada menjadi pengantin. Pasti terjadi mengalami kecelakaan fatal. Ibaratnya naik kapal terbang, kapal terbangnya itu tersedot jatuh ke lautan. Naik kapal, kapalnya terbalik dan tenggelam. Naik apa saja pasti ditenggelamkan di lautan. Seperti jenjang perkawinan itu ada segitiga Bermuda. Tapi herannya remaja ini yang sepertinya menjadi pengapit, dan ada satu lagi pengapitnya yang juga salah satu saudara kami yang lebih dewasa sedikit dari dia, menunjukkan bahwa foto pengantinnya itu sudah jadi, sudah dia edit. Jadi berarti dia itu sudah mendapat bagian sebagai pengapit dari pengantinnya itu. Karena film fotonya sudah diedit oleh saudara yang menjadi salah satu dari pengapitnya itu. Berarti ada pengantin yang bisa melewati mitos ini. Sebetulnya masih ada salah satu saudara lagi dalam waktu bersamaan juga yang menerima mimpi penglihatan tentang undangan pesta perkawinan, namun masih belum sampai melihat pengantinnya itu karena sudah keburu terbangun. Nah, kita telusuri bagaimana dan apa yang menjadi problem sampai bisa terseretnya bagi mereka yang sudah siap sebagai gadis-gadis bijak, para pengapit dari pengantin untuk bisa menyongsong mempelai itu. Semua terjadinya, contohnya ketika Bapak Abraham diminta untuk terjadinya kurban, terjadi iman yang benar, bukan hanya dibenarkan. Karena ada anak yang seperti Ishak yang masih kanak-kanak yang bisa berseram melihat bapaknya hendak menjadikan dia sebagai kurban. Dan pada waktu itu Abraham pun juga bisa mempunyai hati yang rela menyerahkan anak ini, tidak menunda-nunda waktunya, tidak molor waktunya. Jadi harus tiga hal itu cocok. Ada perintah Eloi, ada iman Abraham yang rela, yang percaya, tidak mau lor waktu, dan ada Ishak yang tulus, kekudusan. Maka iman menjadi benar. Berbeda seperti kejadiannya Lot dan keluarganya. Waktu keselamatan itu datang, ada yang tidak rela dan tidak taat, sehingga mengalami kejadian yang fatal. Nah, di akhir zaman ini yang terjadi pada kita, kenapa masih seperti tidak bisa masuk menyongsong mempelainya? Meskipun telah diberi karunia, anugerah, diberi tanda-tanda kedatangannya, diberi mimpi dan penglihatan, diberi wahyu menjadi tanda-tanda untuk kedatangannya. Bisa menerima mimpi dan penglihatan pun tidak bisa mengartikannya. Diartikannya tidak tepat, padahal arti itu ada tiga hal.
Semua mimpi itu datangnya dari hal roh, dari Tuhan. Namun pemahamannya itu kalau diterima karunia para nabi, itu untuk bisa menjadi penguasa dunia ini. Kalau diterima oleh para rasul, itu bisa untuk mengalahkan diri sendiri dan menjadi pengangkatan sebagai anak-anak kerajaannya. Dan kalau diterima di akhir zaman ini, maka akan bisa untuk memahami kehendak dan rencananya, menjadi manusia baru, sehati dan selaras dengan pikiran Roh Kudus untuk menjadi wadah dan tempatnya Dia memerintah di tengah-tengah manusia. Nah, 3 hal ini tidak bisa diartikan sebagai yang mengaku mempunyai karunia para nabi, tapi juga mengaku mental pemuritan, mental anak kerajaan sebagai rasul. Sebab itu dari pemahaman yang bingung. Terlebih lagi, kalau sudah menjadi manusia baru, tidak akan ingin kembali menjadi karunia kenabian maupun masih dimuridkan. Karena pemahamannya sudah tentang kehendak dan rencana Eloi yang roh. Sudah harus menjadi sehati dan sepikir oleh kehendak dan rencana Roh Kudus. Dan yang dituduh itu mimpinya dari setan lah, dari kembang tidur, dan ada yang dari Tuhan lah. Itulah pentingnya harus bisa menerima kriteria Eloi sesuai dengan Trinity yang hidup secara komplit. Pada waktu di akhir zaman ini masuk ruang Maha Kudus pun mereka membawa semuanya, bahkan tidak bisa menanggalkan kuasa dan mujizat menjadi nyata sebagai para nabi level statusnya. Dan ketika dimuridkan sebagai anak, tidak menjadi dulus karena pengharapannya mendua, bahkan berbagai pengharapannya pun dibawa. Sebab itu ketika pewahyuannya turun pun, maka dipahami dan diartikan dari hikmat dunia sesuai dengan arti hidup realita. Tidak ada batas, tidak memahami ruangan pelataran, ruang kudus, Maha Kudus, bahkan setelah bait terbelah, yaitu menjadi bait bagi Roh Kudus. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana bisa untuk diperkenan menjadi pengantin maupun pengiringnya? Lebih lanjut akan saya bagikan. Dalam waktu yang bersamaan dengan mereka ini, saya pun diberikan mimpi penglihatan sebagai pewahyuan terlahirnya manusia baru. Ini yang terjadi tanda-tanda di alam rohnya yang akan semakin menjadi nyata, tinggal menunggu harinya. Di dalam mimpi itu, saya bermaksud telepon kepada salah satu saudara. Namun saya bisa melihatnya, dia sedang telepon saudara yang lain. Maka saya telepon saudara lainnya lagi untuk berbagi kesaksian. Saya telepon itu sambil membuka gorden jendela, melihat pemandangan yang di langit. Tiba-tiba dari langit itu mulainya terbentuk sesuatu awan putih yang secara perlahan berbentuk manusia. Langsung saya sudah bisa mengenalinya. Awan itu yang berbentuk Tuhan Yesus. Dan dari telepon itu saya juga langsung teriak mengutarakan kepada saudara saya itu, ada Yesus di awan-awan, ada Yesus. Mulanya dari suatu awan-awan yang tidak ada bentuk, lalu sampai menjadi bentuk dan rupa seutuhnya Yesus yang hidup seperti yang sudah sering terlihat di dalam penglihatan. Antara langit dan bumi jadi di awan-awan itu, tapi posisinya Yesus ada yang tidak terlihat biasa. Dia menekukkan lututnya sampai ke dadanya, jadi seperti kalau bayi sedang ada di dalam perut kandungan. Jadi seperti terjadi proses pembentukannya itu, siap untuk dilahirkan. Tapi ini bukan bayi, ini Yesus yang sudah menjadi manusia dewasa sebagai manusia baru. Maka melalui mimpi yang ada di alam roh itu, terjadi kelahiran itu sudah tidak sama seperti pada saat sebagai bayi Yesus yang untuk siap menjadi kurban ketebusan dosa dan menjadi tanda perjanjian darah, keselamatan bagi jiwa. Jadi bukan bayi yang masih di kandang domba, di palungan. Namun ini terjadi di akhir zaman, perjanjian bagi kebangkitannya, manusia baru yang terlahir, akal budi dan hati nurani menjadi baru, pemahamannya untuk menjadi tempat tentang arti hidup oleh rohnya. Baca di dalam kitab Wahyu 12, wanita yang melahirkan bayinya itu. Mirip namun tidak sama yang terjadi dengan perawan suci Maria yang telah melahirkan firman hidup. Tapi saat akhir zaman ini yang dilahirkan adalah hidup oleh roh, roh yang hidup. Maka mempunyai kinerja yang lain pula dari sebelumnya waktu mengutus para nabi dan para rasul. Sebab saat ini dia sendiri yang sedang memerintah, tinggal di tengah-tengah manusia sebagai terang benderang, terang yang gamblang dan tidak ada yang tersembunyi karena dia itu roh terang sungguh
yang banyak tingkah, tidak ada yang bisa menutupi lagi. Justru semakin seperti nantang, itu makin dibongkar dan menelanjangi dirinya sendiri, maka semakin harus hati-hati. Karena ini roh yang suci dan kudus, yang lebih halus dari roh halus. Lihatlah, bukankah sudah terjadi tanda-tanda bahwa kejahatan dunia ini semakin ditelanjangi, maka haruslah mempunyai rasa takut akan kinerja Eloi, roh yang kudus di akhir zaman ini. Amin.